Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilaika Korina dengan NIM 33241 dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang ESQ atau Emotional and Spiritual Question. Maaf ya. Emotional and Spiritual Question merupakan kecerdasan emosional dan spiritual yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan individu dalam mengelola emosi, memperkuat nilai-nilai spiritual, dan meningkatkan hubungan intrapersonal. Nah, salah satu tokohnya yakni Ari Ginanjar Agustian yang mengembangkan konsep ESG di Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan pembinaan karakter yang seimbang. Nah, salah satu metodenya yakni self-awareness atau kesadaran diri. Apa sih kesadaran diri itu? Kesadaran diri atau self-awareness merupakan bentuk introspeksi dan refleksi diri untuk meningkatkan pemahaman tentang diri sendiri, mengerti akan kelebihan dan kelemahan, serta motivasi diri sendiri. Self-awareness membantu manusia mengenali emosi dan memberi relaksasi atau reaksi yang baik sehingga perilaku yang muncul itu menjadi perilaku yang positif. Nah, teman-teman, kita pasti pernah ya di suatu tempat atau di suatu situasi dan kejadian yang kita tidak pernah expect akan mengalaminya. Nah, self awareness ini membantu kita untuk tetap fokus dan tetap keep emosional itu, tetapi reaksi kita tidak berlebihan atau kita bisa mengontrol reaksi kita, entah itu dengan cara bersabar ataupun menghindar, itu tidak apa-apa guys. Kita diperbolehkan untuk menghindari sesuatu yang menyakiti kita ya. Jadi kita self awareness-nya lebih, oh ya, saya tidak dihargai di sini, maka saya berhak untuk keluar dari daerah ini. Kalau semisal itu sebuah tuntutan pekerjaan, self awareness-nya kita mengetahui apa sih yang kita bisa dan menjelaskan kepada situasi tersebut atau orang tersebut bahwa saya orangnya seperti ini, saya yakin saya bisa melakukan ini, dan tolong jangan menganggap tidak baik ini gitu. Nah, ini disebut sebagai manajemen emosional atau manajemen emosi, karena tidak semuanya yang berjalan di kehidupan ini itu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Maka dari itu ESG ini penting sekali untuk kita belajar memanage emosi kita, tidak langsung memberikan reaksi yang buruk, perilaku yang buruk. Kita merasakan emosi itu sesuatu yang wajar, dan emosi adalah sesuatu anugerah. Kita bisa merasakan, kita berhak merasakannya, rasakan saja, tetapi reaksinya kita atur sedemikian rupa, memanipulasi reaksi agar tidak menjadi bumerang di kemudian hari. Selanjutnya ada masalah pada karir. Nah, ini biasanya dirasakan teman-teman yang akan wisuda. Dia merasakan setelah ini apa ya, apalagi tasawuf dan psikoterapi ini untuk jenjang karirnya itu belum terlalu luas seperti program-program studi lainnya. Nah, di sini para mahasiswa tasawuf dan psikoterapi sering merasakan apa yang akan kita lakukan atau pekerjaan apa yang akan kita pilih, kita apply untuk kemudian menjadi pekerjaan atau sumber mata pencaharian sehari-hari. Nah, di situ self awareness penting, karena dari situ kita menjadi sadar apa value kita, apa kelebihan kita, apa keinginan kita, minat dan bakat kita. Nah, dari awalnya itu kita introspeksi diri ya, apa saja sih kekurangannya jika kita apply di sini, apa saja kekurangan diri kita, apa saja value kita yang bisa kita berikan ke suatu instansi atau pekerjaan.
Nah, dari situ kita menjadi lebih tahu karir kita berjenjang akan lebih baik ke arah mana. Seperti itu. Nah, ini juga berlaku juga ya kepada teman-teman yang belum selesai studinya tapi dia istilahnya kuliah sambil kerja. Nah, di kuliah sambil kerja ini ya teman-teman, bukan hal yang cukup mudah karena self awareness di sini benar-benar dibutuhkan. Bekerja sambil kuliah atau kuliah sambil bekerja itu yang pertama kita harus tahu prioritas utama. Nah, masalahnya kebanyakan dari kita itu bekerja untuk membayar biaya kuliah. Nah, di situ sama-sama prioritas dong. Kuliah menjadi prioritas, maka dari itu kita bekerja, dan bekerja menjadi prioritas karena untuk membayar kuliah. Nah, self awareness ini dibutuhkan dengan amat sangat untuk kita memanajemen emosi, terutama mood ya, agar tetap senantiasa semangat baik dalam bekerja maupun mengikuti perkuliahan. Lalu kita juga manajemen waktu kita bagi sedemikian rupa untuk mendapatkan porsi yang cukup baik dari kuliah maupun dari pekerjaan. Nah, setelah itu biasanya ada satu bentrok ya. Biasanya kalau pekerjaan lagi banyak, kita menjadi stres dan lain sebagainya. Maka dari itu, nah ini nih, manajemen emosi atau emotional question ini diperlukan agar kita bisa nggak apa-apa, stres nggak apa-apa, tapi hanya 1 jam saja. Setelah itu kita harus semangat lagi. Seperti itu ya teman-teman, semoga bisa membantu bagi kalian pejuang seperti saya yang kuliah sambil kerja juga. Semangat, semoga sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.